Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alam Rehan dari kelompok berapa itu. Saya akan menjelaskan soal pertama, itu soal 1. Oh, sudah ada soalnya. Ya, saya bacakan saja ya. Dari persamaan X sama dengan 1 ditambah sin T, Y sama dengan min 2 ditambah cos T dengan ini rentangnya 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan Pi. Tentukanlah persamaan kartesius dalam X dan Y. Dan kemudian sketsa grafiknya berikut dengan arahnya untuk rentang parameter yang diberikan. Nah, saya akan menjelaskan langkah demi langkah ya. Ya, sebelum kita mulai mungkin ada yang mempertanyakan mengapa saya tidak memakai papan tulis. Ya, alasannya karena saya tidak suka belajar saat SMA. Oke, lanjut. Nah, ini kan tadi sudah dikatakan pada soal bahwa X sama dengan 1 ditambah sin T dan Y sama dengan min 2 ditambah cos T. Nah, kita ubah saja menjadi sin T sama dengan X dikurang 1 dan cos T sama dengan Y tambah 2. Oke? Nah, mungkin di SMA ada rumus matematika yang kalian pelajari, yaitu sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Ini sering banget kan kalian temuin ya. Nah, ini kita masukin aja yang situ. Jadi X min 1 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 1. Familiar nggak dengan persamaan ini? Ya, ini persamaan lingkaran. Nah, titik pusatnya juga diketahui. Kan biasanya persamaan lingkaran itu rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, A-nya 1, B-nya min 2. Oke? Oke, dari persamaan tadi kan sudah dapat titik pusatnya kan. Nah, kita dapat mencari dari kan rentangannya tadi itu 0 kurang lebih sama dengan T sama dengan kurang dari sama dengan Pi. Nah, dari rentang itu kita bisa membuat tabel untuk mencari X dan Y-nya. Nah, kan tadi ada rumusnya, X-nya itu 1 ditambah sin T dan Y-nya itu min 2 ditambah cos T. Nah, kalau dimasukin P-nya ada 0, setengah Pi dan Pi. Abaikan. Nah, jika dimasukkan pada rumus X, berarti sin 0 itu kan 0. Berarti 1 ditambah 0 itu 1. Terus setengah Pi, 1 ditambah sin 90. Sin 90 itu 1, berarti 1 tambah 1, 2. Terus sin Pi, yaitu 180, 0 lagi. Kembali lagi pada 0, 1 tambah 0, 1. Terus lalu Pi-nya 0 dimasukin ke cos T, berarti 1 kan. Berarti min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah cos 90, yaitu 0. Berarti min 2 tambah 0, min 2. Pi berarti 180 min 1. Min 2 ditambah min 1, min 3. Lalu buat grafiknya saja. Ini X, ini Y. Nah, mulai dari X-nya 1. Mulai dari titik pusatnya. Jangan keliru. 1, 1, 2,
titik pusatnya yaitu 1 min 2. Titik pusatnya. Baru X-nya yang 1 dan min 1. Sini. Terus X-nya 2, Y-nya min 2 di sini. Lalu X-nya 1 lagi, tapi Y-nya min 3. Nah, bentuk aja kayak gini arahnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Zain dengan NIM 12011184135. Saya dari TI 4205 di sini akan menjelaskan dari nomor 2A. Nomor 2A itu tentukan dari kurvatur atau kelengkungan dari RT T, T kuadrat, T pangkat 3 pada saat T sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengerjakannya dulu, yaitu dengan menurunkan dari R-nya ini, RT-nya ini diturunin. Di sini sudah dapatkan bahwa turunan dari RT-nya itu sama dengan ini. Dan selanjutnya kita akan mencari dari vektor singgungan satuan. Nah, vektor singgungan satuan itu rumusnya di sini kita mendapatkan rumus dari vektor singgungan satuan, yaitu didapatkan dari R turunan dari RT itu yang dari sebelah atasnya itu. Nah, kita tinggal masukin aja, yaitu di sini kita mendapatkan hasil dari T0, T vektor 0 itu 1,0,0. Kenapa 1,0,0? Karena di sini sebenarnya itu satunya itu memiliki, nah 0 yang kedua ini memiliki yang J, ini punya yang K. Nah, setelah kita mendapatkan vektor singgungan satuannya itu, yang selanjutnya itu mencari dari kurvatur dan radius kurvaturnya itu sendiri. Nah, dengan kurvatur dan radius kurvatur itu mencarinya dengan cara menurunkan dari T, T-nya itu yang tadi yang kita dapatkan dari vektor singgungan satuannya itu. Nah, makanya kalau kurvatur dan radius kurvatur itu kita harus cari dari vektor singgungan satuannya itu. Nah, kita udah dapatkan bahwa turunannya itu sama dengan yang saya sudah tuliskan di papan tulis. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan mengurutkan satu persatu.
biar gampang, yaitu kita nanti misalkan dari nanti kita buat permisalan dari persamaan yang di atas ini dengan cara ya nanti saya jelaskan. Nah, sebagai bocoran nanti setelahnya kita akan Nah, ini bocorannya nanti kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nanti kita buat misalnya dari satunya itu dari sebelah sini, dua ini, dua nya yang ini. Nah, kita coba buat permisalannya itu dari satu. Nah, di sini kan kita mendapatkan dari I-nya itu sama dengan satu ya. Ini satu tuliskan menjadi 0, dua, dua, nah ini kita udah dapat dari permisalan dari I-nya itu yang di atas. Berarti bawahnya itu nanti kita mendapatkan I-nya, nanti I-nya ini kita turunkan. Nah, ini itu dapatkan hasil seperti ini, pinnya itu kita bikin pangkat ini dan diturunkan. Dapatkan hasil seperti ini, nanti permisalan ini harus diingat bahwa karena nanti kedepannya bakal dipakai buat dimasukin ke sini. Nah, ini bakal agak panjang, makanya akan saya hapus semuanya. Nah, di sini rumus kapanya itu Pak sama dengan T aksen per V. Di sini kan kita belum ada V ya, cuma V-nya itu kalau di akal itu V itu sama dengan R. Nah, kalau R-nya itu kan kita udah dapat sebelumnya dari yang pertama kali kita cari. Nah, kita tinggal masukin aja T yang tadi ke menjadi RT. V-nya ini kita ubah menjadi RT. Nah, begini. Nah, sekarang tinggal masukin T-nya itu menjadi T sama dengan 0, berarti T aksen 0 per R aksen 0. Nah,
T-nya 0 kan itu kita dapatkan tadi sebelum mencari kappa ini, dan R0-nya itu kita cari lagi dari yang sebelum kita pertama kali cari. Nah, kalau yang T-nya 0 kan itu tadi 0,2,0, kita masukin aja berarti menjadi 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat per R-nya itu tadi kita dapat yaitu 1,2 T koma 3 T kuadrat. Nah, kita masukin aja nolnya kayak biasa menjadi 1,0,0. Berarti di sini kita mendapatkan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Oke, di sini kita mendapatkan hasil 2. Nah, selanjutnya kita tinggal cari jari keuntungan. Jari keuntungan itu rumusnya R sama dengan 1 per kappa. Kappanya itu yang tadi, karena kita R itu R0, K-nya kan 0, berarti kita maka yang tadi tinggal 1/2. Hasilnya 0,5 atau setengah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini rumus kappanya itu K sama dengan T aksen per V. Di sini kan kita belum ada V ya, cuma V-nya itu kalau diakalin itu V itu sama dengan R. Nah, kalau R-nya itu kan kita udah dapat sebelumnya dari yang pertama kali kita cari. Nah, kita tinggal masukin aja T yang tadi ke menjadi RT. V-nya ini kita ubah menjadi RT. Nah, begini. Nah, sekarang tinggal masukin T-nya itu menjadi T sama dengan 0, berarti T aksen 0 per R aksen 0. Nah, T-nya 0 kan itu kita dapatkan tadi sebelum mencari kappa ini, dan R0-nya itu kita cari lagi dari yang sebelum kita pertama kali cari. Nah, kalau yang T-nya 0 kan itu tadi 0,2,0, kita masukin aja berarti menjadi 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat per R-nya itu tadi kita dapat yaitu 1,2 T
T kuadrat. Nah, kita masukin aja nolnya kayak biasa menjadi 1,0,0. Tapi di sini kita mendapatkan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Oke, di sini kita mendapatkan hasil 2. Nah, selanjutnya kita tinggal jari keuntungan. Jari keuntungan itu rumusnya R sama dengan 1 per kappa. Kappanya itu yang tadi, karena kita R itu R0, K-nya kan 0, berarti kita maka yang tadi tinggal 1/2. Hasilnya 0,5 atau setengah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil dari T aksen P-nya itu, bahwasanya kita mendapatkan tadi yang U1, U2, U3 itu kita masukin. Nah, itu nggak sekedar itu, kita memakai rumus yang seperti lama yang kalian ingat itu kan tadi itu DUV ya. DUV kita jadiin seperti ini. U aksen V, UV aksen jadi V kuadrat. Nah, kita masukin satu-satu, nanti U1 nya itu ini, U1 nya ini, terus baru tambah lagi U2 nya kita masukin lagi, U3 nya seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Selanjutnya kita akan masukin T0 nya itu ke T nya sini menjadi seperti ini. Nah, setelah kita masukkan nolnya ini ke dalam T yang sebelah sini, kita mendapatkan hasil dari 0,2,0. Oke. Selanjutnya kita akan mencari kapanya itu. Nanti kita selanjutnya akan mencari jari-jari keuntungannya itu. Maka kita cari kapanya dulu sebelum mencari jari-jari keuntungannya. Selamat malam, nama saya Nara Bagastama dari kelas T4205 NIM 120118435. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yang B. Nah, untuk bagian nomor 1 yang B, pertama-tama kita mencari fx, fy, kemudian fxx, fyy, dan yang terakhir fxy. Nah, ini sudah didapatkan hasilnya. Nah, awalnya fx-nya itu 0, fy-nya itu 0. Kemudian fx-nya ini dimasukin dengan fx yang sudah tadi dicari, yaitu 4x pangkat 3 min 4y. Nah, sudah tertera di sini. Kemudian begitupun dengan fy-nya. Fy-nya yang tadi sudah dicari dimasukkan kembali hasilnya 4y pangkat 3 min 4x, dan hasilnya seperti ini.
Nah, jadi hasil dari X pangkat 3 dan Y pangkat 3-nya adalah titik 1,1 dan 0,0 yang bisa memenuhi titik kritis. Kemudian di sini ada jenis titik kritisnya. Di sini ada D, untuk cari D itu fx kali fyy min fxy pangkat 2. Nah, di sini ada titik 0,0, ada titik 1,1. Nah, fxx ini sudah didapat dari sini. Kemudian sama juga dengan fyy. Nah, lalu untuk mencari fxx dengan menghitung fyy-nya dikali fxx-nya dikali fyy-nya, kemudian dikurang fxy pangkat 2, hasilnya 16. Nah, D-nya juga sudah tertera min 16 atau 28. Ini dari hasil dari sini. Nah, hasil dari jenis titiknya yaitu D lebih dari 0. D lebih dari 0 itu titik lokal minimum. Kemudian yang kedua, D lebih dari 0 itu titik lokal maksimum. Ini peraturannya ya. Dan yang terakhir titik plana dan saddle point. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soledin Umar. Saya dari TI 4205, NIM 12 0111 84379. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik kritis dan sifat titik kritis dari soal yang diberikan. Langkah pertama, cari turunan pertama dan kedua. Di sini saya akan mencari turunan dari X, di mana turunan dari X adalah min 2 dan yang kedua adalah min 2x. Selanjutnya, di sini saya akan mencari turunan dari Y, di mana turunan dari Y adalah yang pertama adalah plus 4 dan min 8Y. Selanjutnya, saya akan mencari turunan kedua dari X, di mana turunan kedua dari X adalah min 2. Dan turunan kedua dari Y adalah min 8. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari turunan dari fx, di mana turunan fx itu pasti 0. Langkah kedua, di sini saya akan mencari titik X dan Y dari persamaan turunan pertama di atas. Pertama, saya akan mencari turunan X dari turunan pertama, yaitu kita tulis f X sama dengan 0, maka min 2 sama dengan min 2x. Nah, maka min 2 sama dengan plus 2x, maka 2x sama dengan min 1. 2x sama dengan min 2, maka x sama dengan min 1. Selanjutnya di sini saya akan mencari y dari x yang telah kita dapatkan. Yang pertama, tulis fy sama dengan 0. Lalu masukkan persamaan dari turunan y yang pertama. Selanjutnya maka ditemukan X adalah min 1 dan Y sama dengan setengah. Langkah ketiga adalah cari sifat dengan rumus D, di mana rumus D ini adalah DX sama dengan Fxx, yaitu adalah turunan kedua dari X dikali Fy, yaitu adalah turunan kedua dari Y, dikurangi Fxy kuadrat, yaitu Fxy adalah turunan X dan Y. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan turunan yang telah kita dapatkan ke rumus D tersebut. Nah, di sini adalah kita D dalam kurung 1/2, negatif 1,-1/2 sama dengan Fx-nya adalah min 2, Fy-nya adalah min 8, dan Fxy kuadratnya adalah 0. Nah, didapatkan D-nya adalah 16, dimana D-nya adalah lebih dari 0, sedangkan Fx adalah
turunan kedua dari X, di mana turunan kedua dari X adalah min 2. Nah, dan f(x) ini adalah kurang dari 0, di mana hasil tersebut merupakan lokal maksimum. Terima kasih.